Oke, nah sekarang next kita udah kedatangan pembicara selanjutnya, yaitu Kak Dewanda Saputri dari Line. Nah, setelah semua pencatatan ini sudah autopilot nih, nah sekarang saatnya kita memikirkan untuk pengembangan bisnis selanjutnya. Nah, salah satu platform adalah Line for Business. Nah, di sini teman-teman bisa juga dapat pangsa pasar yang lebih luas lagi, apalagi jika target teman-teman ini memang adalah kaum milenial yang sukanya pakai sosial media. Mungkin salah satunya juga Line gitu. Nah, yuk kita cari tahu lebih lanjut bersama B2B Product Manager Line for Business, Mbak Dewanda Saputri. Waktu dan tempat dipersilakan, Kak Dewanda. Halo. Oke, halo. Panggilannya Kak Dewanda atau Kak Saputri atau Kak Putri atau gimana? Panggil aja Wanda. Halo, Dewanda. Semuanya dalam keadaan sehat. Jadi tadi kan kita udah lumayan go through-nya lumayan detail ya sama POST tentang gimana manage kita punya keuangan dalam bisnis kita. Nah, sebenarnya kalau dari aku hari ini pengen bawa material sebenarnya bisnis go digital secara keseluruhan itu seperti apa. Dari tadi kan operasionalnya udah. Nah, kita pengen pivot point of view-nya dari operasional kita geser sedikit ke marketing. Karena gimana pun marketing itu membawa 20% membawa 20% faktor terhadap orang tuh mau beli produk kita atau enggak gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh langsung di chat. Hari ini aku ada 3 tim, satu tim bertiga nih kita hari ini. Jadi ada aku, ada Gina, dan ada Anissa. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, langsung di type aja, kita akan siap bantu ya. Oke, kalau misalkan dari teman-teman sendiri, harapannya di sini pasti pernah menggunakan Line dan harapannya sih masih menggunakan Line. Mau yang itu bisa jadi chatting, bisa jadi untuk baca Line Today dan macam-macam. Kalau misalkan dari aku sendiri, kebetulan aku tuh adalah product manager yang berhubungan dengan bisnis. Jadi apapun yang ada berhubungan dengan ads atau iklan, itu aku dan tim aku yang handle. Nah, hari ini aku pengen sharing nih sama teman-teman, kira-kira bisnis tuh kalau go digital tuh kayak apa sih sebenarnya? Apa sih yang dimaksud bisnis go digital? Kalau tadi operational, aku setuju kalau operational digital itu akan mempermudah hidup kita. Karena aku sendiri punya bisnis dan melakukan bisnis kecil memang, melakukan rekap order aja itu beda banget journey-nya dari mulai online sama versus manual yang misalkan masuk lewat chatting atau masuk lewat email itu beda banget fokusnya, ada yang hilang, ada yang nggak kerekap. Nah, sebenarnya digital itu mempermudah kita untuk automation kan, karena kan harapannya dengan digital itu kita bisa lebih efektif, lebih efisien, dan tentunya lebih banyak yang bisa kita jangkau, baik itu dari operasional dan hari ini aku mau bahas tentang dari segi marketingnya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin bisnis, aku sih ambil term namanya micro moments. Micro moments ini term yang diambil dari Google. Jadi Google bilang kalau setiap orang journey dari orang tahu produk kita sampai orang beli itu ada 4. Yang pertama adalah I want to know moments. Jadi moments di mana aku pengen tahu ada apa aja sih produk sekitar aku, ada apa aja sih toko sekitar aku, ada apa aja sih yang dijual sama UKM-UKM sekarang. Jadi make sure kalau misalkan kalian punya bisnis itu dijadikan tokonya secara digital. Kalau misalkan sekarang kan teman-teman banyak ya yang buka Instagram for Business, membuka kemudian Google for Business, baik itu teman-teman yang punya website aja atau punya physical store, itu cara mainnya pun berbeda. Kenapa berbeda? Karena maksudku gini, kalau misalkan kita jualan baju tapi kita tidak ada physical store, berarti kan kita mengandalkan yang namanya landing page, mau itu kita punya website sendiri, mau itu kita punya Shopee, Tokopedia, atau Mosel dan e-commerce yang lain. Kalau itu tandanya kalian udah go digital karena
produk dan nama store kalian itu udah ada di internet. Tapi pertanyaannya, apakah orang bakalan ingat nama kamu atau apakah orang bakalan nge-type nama kamu atau bahkan cari produk yang kamu mau? Kan belum tentu. Itu posisinya kita udah ada nih landing page-nya atau landasan utama rumahnya. Nah, gimana caranya kita mendatangkan bola masuk ke dalam rumah kita? Nah, itu masuk lagi. Kita biasanya teman-teman bikin sosial media. Sosial medianya rata-rata orang bikin Instagram, tapi please note bahwa Instagram itu biasanya digunakan untuk konten yang berbau foto cantik, yang berbau video-video lucu, yang bisa menarik perhatian customer-customer kita. Tapi gimana pun ada juga jualan yang tidak serta-merta bisa tertarik dari gambar aja. Biasanya service atau jasa. Bisa juga kalian kalau misalkan mau reach customer baru, itu bisa lewat blog atau website blog yang kalian buat untuk promote website kalian sendiri. Jadi I want to know moment tuh sebenarnya kalian kasih tahu dulu sebenarnya produk kalian itu apa, toko kalian itu siapa, menyediakan barang apa, di mana, dan bisa diakses di mana aja. Itu sebenarnya yang aku pengen sampaikan di part micro moments pertama. Nah, kalau misalkan masuk ke micro moments kedua, berarti kan orang udah tahu nih, toko Dewanda jual kopi dan kue gitu misalkan. Tapi dia akan begitu dia tahu, dia nggak akan langsung beli. Karena mungkin jauh banget posisinya. Walaupun bisa delivery-nya mahal banget misalkan. Nah, ini masuk ke micro moments yang kedua, yaitu I want to go moments. I want to go moments ini, kita ngomongin dari dua perspektif yang berbeda dulu ya. Yang pertama itu adalah, kalau misalkan teman-teman punya offline store. Offline store ini maksudnya adalah gerai atau toko yang bisa dikunjungi. Kalau misalkan kalian punya food and beverage atau bisnis makanan, kalian ini jualnya by PO atau ready stock. Biasanya kalau ready stock, kalian akan masuk di GoFood atau biasanya bisa juga kita bikin profile Google Business. Jadi biar orang ketik nama toko kamu, dia bisa langsung OTW ke situ. Nah, make sure dulu kalau kalian itu ada di internet. Nggak cuma GrabFood dan GoFood aja, pastikan juga dari segi Google Maps kalian tuh update. Dan balik lagi, ketika kita udah masuk ke Google Maps, itu pastikan juga titiknya itu betul. Kemudian di Google Maps pun juga kita harus kasih tahu nama, foto, kemudian jam buka. Jadi biasakan semua informasinya itu sudah tersedia tanpa harus customer itu tanya atau cari lagi. Karena tujuan kita untuk Go Digital ini adalah memperpendek durasi orang untuk dari tahu jadi beli gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian nggak punya, kalau misalkan kalian belum daftar Google Map, pinpoint misalkan, dan kalian udah ada di Google, di GrabFood atau di GoFood, pastikan ketika orang sekitar kalian itu klik near me, ada tuh ya, biasanya kalau di GrabFood itu kan ada tombol near me, atau makanan yang ada di dekat mereka, pastikan kalian muncul. Nah, pelajari lagi sebenarnya near me itu yang di showcase itu berdasarkan apa? Rating kah atau berdasarkan jangka atau apa? Pastikan bahwa kamu punya produk di-review oleh customer yang baik. Jadi biasanya akan ketika review itu ada akan lebih membantu kita dalam hal conversion. Sama halnya kalau misalkan kalian punya review, jangan lupa di-highlight di profile kalian, baik itu di sosial media, baik itu di Google Business, baik itu di Instagram misalkan, karena kadang ketika banyak review itu di highlight, kita jadi tahu ternyata ada orang yang menganggap ini tuh enak. Terus kemudian ketika orang potong cake-nya akan kelihatan kan, cake-nya nih moist atau apa, walaupun lewat HP atau lewat foto atau lewat video, somehow mereka bisa ngerasain itu. Nah, yang aku mau highlight di sini sebenarnya I want to go moments itu adalah proses di mana orang tahu terus penasaran. Tergantung nih penasarannya dia mau kliknya ke landing page kamu yang Instagram yang sifatnya profile atau Google atau mungkin bisa jadi langsung chat kamu.
Nah, chat ini dalam artian bisa jadi mereka ordernya one on one lewat DM atau lewat akun bisnis kamu, atau bisa juga ngechat lewat Google. Biasanya kan ada ya orang yang nanya lewat Google atau nanya lewat Tokopedia. Nah, itu mereka udah beralih dari I want to know jadi I want to go. Pastikan ketika mereka tanya dan mereka chat, kalian fast respond. Karena gimana pun, yang tadi aku bilang, digital itu banyak plusnya tapi ada minusnya juga. Minusnya adalah terlalu banyak option yang bisa customer pilih. Kalau misalkan kalian dinilai tidak fast respon, misalkan mereka bisa dengan gampang untuk cari pilihan-pilihan lain yang lebih melayani mereka dengan baik. Mereka udah chat atau mereka udah cek nih lokasi kalian di mana, biasanya mereka belum tentu beli, ya kan? Apa sih sebenarnya yang bisa bikin mereka tuh, ayo dong beli produk gue nih misalkan. Coba aja kalian bikin konten yang snack, size-nya snack, jadi konten-konten yang pendek atau konten-konten yang nggak terlalu panjang gitu. Konten apa aja yang aku suggest itu adalah konten-konten tentang antara gimana cara enjoy produk kalian. Jadi kalau misalnya kalian frozen food, diajarin gimana ngedefrostnya dulu sampai akhirnya goreng. Karena gimana pun itu mempermudah customer untuk mengerti apa yang kita jual dan bagaimana kita menggunakannya. Kalau teman-teman jual produk fashion, tas, silakan aja dibuat foto-foto stop motion gitu, unboxing misalkan dari tempatnya, kemudian di unboxing, kemudian dipakai. Karena bagaimanapun juga kalau kita cuman produk aja rasanya kurang hidup ya kalau kita nggak kasih tahu mereka sebenarnya bentukan atau experience ketika kita masak produk kita atau experience kita ketika kita pakai produk itu gimana. Kalau misalkan teman-teman pakai cookies, sekalian aja di videoin teman-teman biasanya bikin cookiesnya tuh kayak apa, proses ngembang adonannya di oven misalkan. Hal-hal kayak gitu sebenarnya yang membuat konten-konten snackable yang sering nagih untuk dikonsum sama teman-teman customer kita, harapannya next time mereka bisa order barang kita. Dan yang terakhir, ketika dia udah mau nih I want to buy moment dan dia udah di store nih misalkan udah di supermarket untuk beli produk kita, belum tentu mereka langsung beli karena biasanya ketika mereka di supermarket mereka masih bisa cari dulu nih, bener nggak sih yang aku beli itu udah yang paling baik, paling cocok sama budget aku, mungkin dari review, mungkin dari comparison harga dan segala macam. Nah, coba deh kalian analyze dulu bisnis kalian. Dari segi harga itu kita tuh termasuk yang top tier, medium, apa yang paling murah. Kemudian kalau misalkan dari segi packaging kita tuh termasuk yang kayak gimana sih sebenarnya kalau compare sama kompetitor yang lain. Kalau misalkan kalian merasa memang sih harga aku tuh mahal, tapi kalau diturunin kayaknya nggak cukup nih nutupin HPP-nya atau gaji karyawannya atau misalkan profitnya gitu misalkan. Buat aja bundle atau promotion. Kadang nggak selalu diskon. Aku percaya bahwa ketika mereka ngeluarin 100.000 itu akan jauh lebih mudah ketika mereka keluar 5.000 atau 80.000 untuk satu produk. Aku pernah bikin bundle, ketika aku bikin 50.000 nggak terlalu laku, tapi begitu 50.000 satu produk ya. Tapi kalau misalkan aku bikin bundle 3 produk makanan, tapi size-nya aku kecilin semua, dan di bundle jadi 100.000, somehow itu akan lebih laku karena mereka dapat lebih banyak dan uangnya genep 100.000 gitu ya. Jadi nggak selalu tentang diskon. Kalau kalian merasa diskon bisa attract market kalian, kasih diskon. Tapi kalau misalkan kalian merasa kayaknya produk aku lebih cantik nih kalau dibundle, mungkin dibundle sama mug, dibundle sama masker, dibundle sama apapun yang relate sama produk kita, aku percaya itu lebih bisa jadi value added buat customer kalian sih. Gitu. Jadi again, micro moments ini tujuannya adalah memperpendek journey customer kalian dari tahu nama toko dan produk kalian sampai beli gitu ya. Nah, spesifik sama line hari ini, aku pengen highlight yang kedua.
ketika orang itu chat produk kalian, atau ketika mereka udah tahu produk kalian itu apa, dan kemudian mereka chat, nanti aku pengen go through sebenarnya Line itu bisa bantu apa buat UMKM. Dan yang terakhir aku mau highlight adalah I want to buy moment. Nggak selalu itu tentang promosi, tapi bisa juga itu tentang bundle gitu ya. Selama kita udah tahu nih positioning kita punya produk seperti apa. Cookies kita lumer kok dalamnya walaupun diangetin berkali-kali gitu misalkan. Atau kayak batik aku nggak pernah luntur kok walaupun baru banget gitu. Nah itu make sure dulu positioning kita sebagai produk seperti apa. Karena bagaimanapun produk itu nomor satu, kemudian baru pricing, promotion itu mungkin kategori atau prioritas ketiga atau keempat. Jadi baik lagi yang pertama adalah produk kalian itu sendiri ya. Nah, ketika kita udah punya sosial media, baik itu Instagram, Line official account, kemudian website misalkan, gimana sih kalian tuh mengembangkan sosial media kalian? Ada yang jawab iklan atau endorse atau bikin giveaway gitu. Nah, aku pengen fokus hari ini sebenarnya dari segi organik. Kenapa organik itu penting? Karena walaupun organik itu panjang hasilnya, tapi lebih sustain. Jadi kalian akan punya yang namanya loyal customer, dan kalian akan punya sama yang namanya seasonal customer. Mungkin kalau kita baru bikin bisnis, awal-awal pasti banyak banget yang order teman-teman kita. Mau nyobain, mau kirim ke A, ke B, penasaran, iseng. Mungkin 1-2 bulan pertama itu akan jalan. Nanti begitu masuk ke bulan keempat, kelima, keenam, biasa akan kelihatan tuh mana yang loyal karena suka sama produk kita, mana yang udah repeat order, kayak gitu-gitu yang harus kalian tahu sendiri. Nah, makanya aku bilang organik itu jauh lebih penting daripada paid. Kenapa? Kalau organik itu sifatnya sustain. Ada empat poin yang aku pengen highlight ketika kalian manage sosial media kalian, baik itu Instagram, baik itu Line official account, baik itu misalkan Facebook, kalau misalkan kalian punya Facebook for business. Yang pertama adalah konten. Konten tuh always the king. Tadi aku udah bilang, kontennya nggak melulu tentang foto produk atau foto model menggunakan produk kita, tapi lebih ke journey produk kita itu sendiri. Misalkan kalau misalkan dicuci, luntur nggak sih batiknya gitu ya. Atau kalau misalkan kita jualan tas, tasnya itu bisa masuk berapa banyak barang sih gitu. Karena kalau nggak di demonstrasiin seperti itu, mereka nggak ada bayangan. Aku pernah menemukan satu brand tas yang mereka pinter banget bikin kontennya. Jadi tasnya dia dia masukin tuh 1 tumbler di kanan, kemudian ada 3 buku, ada tempat pensil, ada kotak bekal. Jadi aku kebayang, oh kira-kira untuk hari aku ngantor, tas ini cocok gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang aku pengen highlight di konten kalian. Kalau itu makanan, tadi udah bilang misalkan mau frozen food, mau cake, mau apa, ceritain journey makanan kalian itu sebenarnya enaknya di-enjoy pakai apa gitu ya. Dan yang kedua adalah konsisten. Konsisten ini bukan berarti konsisten dapat likes berapa atau dapat view berapa. Bahkan mungkin konsisten itu yang ngelihat masih dikit banget. Misalkan 5 orang, 6 orang, 7 orang. Tetap aja di konsisten. Dan kalau misalkan kalian di konsisten ini, kenapa? Yang aku maksud tuh gini. Misalkan kalian seminggu 2 kali nge-post Instagram atau seminggu 1 kali nge-blast official account. Kemudian tiba-tiba kalian nggak nge-blast official account selama 3 bulan atau 4 bulan. Orang udah pasti lupa sama brand kalian. Antara mereka unfollow official account kalian atau mereka totally lupa ada brand kamu gitu misalnya. Kalau misalnya konsisten itu bukan berarti likes kita semua sama. Tapi konsisten itu menunjukkan kalau kita tuh masih doing business as usual gitu ya. Konsisten itu menunjukkan bahwa kita tuh selalu ada idea, selalu ada ide untuk evolve produk kita seperti apa. Misalkan minggu ini kalian buat collab, minggu depan kalian bikin bundle, minggu depannya bikin special product, hal-hal kayak gitu yang sebenarnya menunjukkan panjang atau tidak umur bisnis kita. Yang ketiga ada kreatif. Tadi aku udah bilang kreatif itu bentuknya nggak lewat foto atau video doang.
ada kok yang sifatnya itu kuis misalkan, atau banyak juga kemarin ada Instagram template, atau bisa juga kalau misalkan kalian bikin kreatifnya adalah bundle atau special packaging karena mungkin Halloween jadi berbau-bau. Kalau setan di Indonesia kan kurang cakep ya, kuntilanak gitu-gitu. Jadi mungkin kalau Halloween ada yang labu, ada yang kelelawar kayak gitu-gitu. Jadi dibuat lucu lah kreatifnya. Dibuat nyeni. Kadang yang nyeni juga jauh lebih catch attention-nya jauh lebih cepat daripada yang normal gitu. Dan yang keempat, ketika kalian bikin profile, baik itu di Line, di Instagram, di Facebook, di Google, selalu pilih yang business account karena perbedaannya dengan yang personal adalah mereka itu ada report yang bisa kasih kita insight. Misalkan hari ini yang cari tentang toko aku ada 2 orang, 3 orang, terus besoknya ada berapa. Nah, hal-hal kayak gitu yang sebenarnya kita pengen tahu kalau misalkan kita punya profile bisnis. Kalau kita mau paid, sebenarnya hasilnya akan jauh lebih cepat karena itu adalah instan. Mau paid itu sifatnya macam-macam ya, ada yang beriklan di Line atau beriklan di Facebook atau beriklan di manapun, atau bisa juga yang endorse. Nah, itu sebenarnya sama aja, aku bilangnya itu paid. Kenapa ini bisa instan? Karena mereka punya audiens jauh lebih banyak, dan compare sama audiens kalian pasti hasilnya akan jauh lebih besar. Tapi belum berarti orang yang melihat produk kamu atau yang nge-like produk kamu itu jadi followers kamu, atau bisa jadi belum tentu juga mereka order. Kalau ada yang order, bagus. Tapi ketika mereka order, balik lagi, kalian hitung order yang datang versus uang yang kalian keluarin buat paid. Paid influencernya berapa, delivery-nya berapa, produknya berapa, itu kalian hitung, di-compare sama berapa sih produk yang kejual gara-gara iklan ini. Gitu ya. Jadi itu yang namanya ROI. ROI itu juga penting kalau misalkan kita iklan. Dan yang kedua jelas paid growth itu butuh investment. Nah, kalau dari Line, aku udah masuk nih fokusnya adalah ke Line. Aku pengen kenalin lagi yang namanya Line Official Account. Line Official Account itu sebenarnya adalah bisnis platform yang bisa kalian gunakan ketika kalian manage bisnis kalian. Sebelumnya, aku mau update kalau Line itu sekarang yang aktif pakai chattingnya itu di 25 juta orang. Dan mayoritas ada di Jabodetabek dan Bandung. Baru Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan lain-lain. Nah, 25 juta ini kenapa kita bisa bilang aktif? Karena mereka at least bertukar pesan dalam 1 bulannya. Kalau misalkan mereka cuma buka Line, kemudian mereka keluar lagi, mereka nggak kita panggil sebagai active user. Tapi 25 juta ini adalah active users yang benar-benar chatting aktif menggunakan Line. Nah, masuk ke demografi, Line itu betul kalau misalkan orang-orang menilai Line hanya millennials platform. Benar, kita semua ini millennials, dari mulai 15 sampai 30 tahun itu kita bisa bilang diri kita millennials. Kalau misalnya kita jumlahin sendiri, hampir 75% plus penggunanya Line itu adalah millennials. Apakah produk kalian masuk ke kaum millennials? Mayoritas iya. Tinggal nanti disesuaikan dengan message-nya dan desainnya aja. Makanya kalau di Line biasanya akan jarang sekali iklan-iklan seperti banking, asuransi, otomotif, kayak gitu-gitu, karena itu bukan marketnya. Nah, kenapa demografi itu penting, atau audiens itu penting, karena itu juga penting buat kalian ketika kalian mau beriklan. Karena bagaimanapun yang tidak aku bilang, iklan itu kan ada investment money-nya. Pastikan money kalian itu nggak wasted. Sesuaikan sama demografi kalian. Cocok nggak sih produk kita tuh buka di Line? Atau cocok nggak sih kita iklan segini di Instagram dengan berapa juta, tapi audiensnya masuk nggak ya? Nah, pastikan dulu itu. Official account ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mempermudah journey antara customer dan bisnis untuk saling chit-chat gitu ya. Mau itu bisnis besar, bisnis medium, bisnis kecil, official account itu tetap bisa membantu ketiganya. Kalau teman-teman tahu, official account itu ada 3 tipe. Jadi ada yang standar, yang abu, yang biru, dan yang hijau.
karena official account itu dibuatnya gratis, jadi semua yang buat online itu dapat dapat abu-abu yang paling kiri. Tapi ketika mereka udah punya minimum followers, ada NPWP, SEO, mereka bisa apply untuk jadi verified account. Bedanya apa sih verified account sama yang standar? Ketika kalian namanya copy made gitu ya, kayak misalkan yang paling bawah nih kiri, ketika orang ketik copy di search-nya lain, dia akan keluar sebagai suggestion. Jadi ini adalah salah satu komitmennya lain untuk mempermudah SME kelihatan saat discover oleh user. Nah, tinggal permasalahannya teman-teman bisa nggak untuk apply verified account. Karena verified account ini biasanya butuh beberapa dokumen kayak misalkan NPWP, kemudian atau SIUP, atau misalkan kalau nggak punya SIUP, NPWP owner, atau misalkan kalau udah pernah dagang di lapak lain atau misalkan di toko offline udah berapa lama, minta fotonya, minta buktinya gitu. Jadi apapun yang bisa membuat lain bisa memberikan verified badge ke kalian. Karena balik lagi, verified badge ini udah kita kasih benefit, nama yang kalian tulis sebagai display name itu bisa dicari dengan mudah. Kalau compare sama yang abu-abu, green badge abu-abu tadi, ketika mereka dicari namanya mereka nggak akan keluar karena mereka belum di-verified sama Line. Gitu. Nah, aku mau ngingetin lagi fiturnya Line Official Account ini ada apa aja. Yang aku kotakin merah itu adalah fitur-fitur gratis. Jadi kalian kalau bikin official account, kalian udah otomatis bisa ngepost di timeline kalian, bisa chat one-on-one sama customer kalian, bisa bikin menu, bisa bikin auto reply, dan ada dashboard reportnya juga. Tapi ketika kalian udah mau nge-blast katalog ke follower-follower kalian, misalkan followers kalian 500 atau 200 gitu ya, kita sistemnya itu bukan per bulan, karena bisa jadi berat kalau misalkan per bulan. Tapi kita cost per blast, jadi menyesuaikan berapa banyak pesan yang akan dikirimkan ke berapa followers, itu lebih adil daripada kita cost per month gitu. Timeline post itu kayak apa? Sebenarnya kayak home-nya Facebook kita. Jadi ketika orang buka profil kita, itu akan kelihatan semua post kita tuh ada apa aja. Itu namanya timeline. Ini akan muncul juga ke timeline-nya follower-follower kalian yang udah nge-follow Line Official Account bisnis kalian. Chat one-on-one seperti biasa, tapi uniknya adalah kalau di Line itu kalian bisa kasih label ke chat one-on-one kalian. Misalkan si James ini ngechat, aku mau kasih dia label customer baru atau customer komplain gitu misalkan. Nah, label-label ini nanti bisa kalian tampilkan berdasarkan label yang kalian udah bikin. Jadi mempermudah kalian kalau mau sort chat-chat termasuk juga. Rich menu ini bentukannya adalah display menu yang kita bisa temukan saat follower-follower kalian ngebuka chat official account kalian. Misalkan Brown Cafe, begitu aku buka chatnya, itu ada 4 menu yang bisa kita pilih. Nah, layout 4 ini bisa kalian rubah kayak yang sebelah kanan, dan ini lagi-lagi aku mau highlight, semua fitur ini tidak ada charge-nya, bisa digunakan langsung saat kalian bikin official account. Auto reply, keyword reply, kalian pasti udah tahu, itu adalah greeting message ketika ada satu follower yang nge-follow kita punya official account. Dashboard-nya kayak apa sih? Ini kayak gini. Report-nya kayak apa? Di sini akan kelihatan kalau nih misalkan dikirimnya tanggal berapa. Kemudian yang terima pesannya ada berapa orang. Kemudian yang baca ada berapa orang. Dan yang ngeklik ada berapa orang. Nah, report-report kayak gini yang berfungsi untuk kita tahu efektivitas pesan kita yang kita broadcast. Jadi biar kita tahu, oh ternyata kalau desainnya warna biru tuh kurang kece, nggak banyak kliknya. Atau ketika kita nge-blast jam 1 siang tuh ternyata lebih bagus hasilnya daripada yang jam 7 malam. Nah, hal-hal kayak gitu yang sebenarnya kita pengen teman-teman lebih pay attention. Nah, oke. Menjawab pertanyaan tadi,
sebenarnya broadcast ini tuh tergantung kalian punya followers, betul sekali. Misalkan kalau kalian followersnya 12.000, mau nge-blast satu, berarti total pesan yang kalian butuhkan adalah 12.000 pesan. Tapi apa jadinya kalau misalkan kalian nggak mau nge-blast ke semuanya? Karena kan sayang ya, 40.000 message masa langsung habis dalam 3 kali nge-blast gitu misalkan. Nah, kalian bisa pakai yang namanya, aku langsung aja ke targeting. Nah, targeting ini sebenarnya fungsinya adalah ngefilter kalian tuh mau ngeblas ke siapa aja. Karena percayalah, mungkin nggak semua produk kita yang kita mau blast ini matching dengan semua customer kita di follower kita. Misalkan kalian lagi ada promo hari Senin, misalkan Senin cantik atau misalkan Rabu cantik gitu misalkan. Coba aja kalian pakai filter targeting ini untuk khusus cewek aja, atau pakai targeting yang area, berarti Jakarta aja, atau misalkan Jabodetabek gitu. Nah itu bisa juga ketika kalian bikin, kalau misalkan kalian punya bisnis elektronik, kalian mau memasarkan produk barunya Oppo gitu misalkan, bisa juga kalian bisa targeting ke Android only, karena mungkin biasanya Android itu cenderung gantinya ke Android, nggak ke iPhone. Nah, hal-hal ini sebenarnya mempermudah kalian buat menghemat jatah push message kalian. Menghematnya gimana caranya? Karena ketika kita masukin targeting, nanti akan kelihatan total yang bakalan kedidak itu berapa pesannya. Jadi nggak langsung 12.000 ya, Lis ya. Jadi misalkan kalau kita pilih cewek aja, oh ternyata cuma 6.000. Nah, kita bisa langsung pakai filter itu, berarti cuma 6.000 yang dibutuhkan dalam satu kali blast. Tujuan si demografi filter ini juga memperbaiki conversion kita, conversion link, klik link kita, atau misalnya conversion sales kita. Jadi sepersonal mungkin lebih baik. Makanya kalau targeting ini aku highly recommended, karena lagi-lagi targeting ini kan sifatnya tidak ada tambahan cost. Jadi cost-nya hanya yang cost per blast tadi. Semakin kita pilih yang kita mau nge-blast, itu nggak masalah, jadi nggak ada minimum blast-nya. Gitu ya. Kalau yang Tiara, oke. Line Ad udah masuk verified. Congrats. Kemudian yang bikin bingung ketika pindah ke Line OE, followersnya banyak, cuman ketika blast ada batasan pesan. Betul. Jadi yang tadi aku bilang ya, jadi ketika kita nggak menggunakan broadcast plan atau monthly paid plan, itu kita akan masuk ke free plan ini ya. Nah, free plan ini kalian bisa dapat 500 jatahnya tiap bulan. Jadi ketika followers kalian di bawah 500, biasanya masih dapat free broadcast. Tapi kalau udah banyak nih followersnya, biasanya kalian akan butuh untuk top up jatah broadcast bulanannya. Tapi balik lagi, kalau misalkan kalian mau memperhemat jatah broadcastnya, itu bisa pakai targeting. Targetingnya tadi ada 5, bisa dipilih aja nanti. Jadi kalian nggak perlu langsung beli yang pro plan. FYI, info aja, sebelum tanggal 1 Mei, sebelum COVID ini merajalela, harga 250.000 ini kalian cuma dapat 2.500. Jadi dari Line, karena kita tahu nih COVID pasti bakalan ngaruh banget sama SMI, UMKM gitu, kita harga nggak kita naikin, tapi jatahnya yang kita kali 4 gitu ya. Dari 2.500 kalian dapat 10.000. Dari 10.000 kalian dapat 40.000. Nah, ini sebenarnya komitmennya Line buat bantu UMKM untuk mempermudah kalian ngepromot bisnis kalian. Karena gimana pun, ketika kita nge-broadcast, biasanya kan berarti followers kita akan dapat notifikasi ya, akan kelihatan produk kita apa, kemudian bisa langsung order, chat one-on-one. Tapi biasanya kalau nggak di broadcast, biasanya mereka mungkin lupa atau nggak ingat sama produk kita. Nah, jatah kali 4 ini akan kita teruskan seumur hidup, jadi nggak cuma COVID ini aja. Jadi untuk teman-teman yang tadinya sekarang free plan, tapi takut untuk langsung ke pro plan, nggak perlu langsung ke pro plan, ke basic plan aja dulu, karena udah kita kali 4 kuotanya dari 2.500 jadi 10.000 kalian bisa nge-broadcast. Nah itu harapannya bisa ngebantu kalian ya. Gitu. Kemudian ada Fajar, upgrade premium harus ada kartu kredit? Nggak harus. Nanti aku bisa dikasih
Aku bisa dikasih linknya ya Anissa atau Gina untuk dijawab. Link untuk beli lewat bank transfer tuh kayak apa? Karena kita tahu kartu kredit itu kan hanya 5% penduduk Indonesia yang pakai kartu kredit. Kita menyediakan juga kok untuk pembelian Proplan atau Premium ID yang sifatnya itu adalah bank transfer gitu. Pertanyaan terakhir, followersnya masih sedikit, kira-kira ada saran nggak untuk meningkatkannya? Meningkatkannya yang kalau organik, tadi aku udah bilang, kontennya jangan lupa mulai dipikirin, masih konsisten, dan kalau bisa apply buat verified ya, karena kan kalau misalkan yang tadi aku bilang, verified itu akan kelihatan ketika orang ketik nama kamu. Jadi harapannya ketika orang ketik kopi atau ketik fashion gitu, ketika nama kamu ada keyword-keyword itu, bisa jadi kalian akan dapat teks juga untuk langsung jadi followers kalian gitu. Oke. Tapi kalau misalkan kamu mau mempermudah, itu biasanya link official account kalian mana ya? Misalkan kalian punya official account namanya @browncafe gitu ya. Link untuk jadi followersnya itu kalian tambahin di IG atau di produk kalian atau di print, karena di dashboardnya lain itu ada QR scan yang bisa langsung kalian print dan kalian tempel di packaging kalian atau kalian tempel di kasir kalian, atau kalian mungkin bisa sebarin kalau misalkan kalian lagi sebar-sebar brosur gitu misalkan. Jadi itu udah kita sediain semua QR untuk masing-masing account. Ketika di scan itu dia langsung otomatis nge-add official account-nya. Atau kalau kalian tidak mau dalam QR scanner, itu di dashboard-nya lain juga ada yang namanya landing page untuk add official account kalian jadi teman. Nah, landing page itu kalian sambungin deh coba ke Instagram atau ke Facebook atau misalkan ke email kayak gitu. Jadi semua sosial media kalian tuh nyambung satu sama lain gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nggak sebarin ke sosial media kita yang lainnya juga, takutnya nggak pada ngeh kalau kita tuh punya opsi order ada di mana aja. Misalkan ordernya bisa lewat Tokopedia, bisa lewat Line, bisa lewat Shopee, kayak gitu-gitu. Oke, semoga menjawab ya. Kemudian kalau misalnya broadcast ini sebenarnya broadcast ini tuh bisa dibagi macam-macam formatnya. Jadi misalkan kita mau nge-broadcast 1 kali, tapi kita ada 6 katalog nih buat menghemat gitu misalkan. Kita bisa kok bikin yang namanya rich content. Jadi 1 kali nge-blast ada 6 katalog sekaligus yang kita broadcast. Ini 6 katalog sekaligus ini punya 6 landing page yang berbeda. Itu juga bisa. Jadi ketika diklik kopi, masuknya ke menu kopi. Ketika diklik donat yang merah, masuknya ke menu yang donat yang merah. Hal-hal yang kayak gini yang perlu kalian utilize untuk kalian bisa menghemat push message kalian. Karena gimana pun Line itu adalah platform yang bisa ngebantu kalian. Setirnya tetap ada di kalian sendiri. Ketika kalian mau ngehemat dengan 6 carousel format ini, bisa. Atau yang sifatnya swipe. Swipe ini sampai 5 gitu ya. Swipe ini kan lebih kayak ada gambar, caption, harga, terus kemudian ada landing page. Nah, ini juga bisa kalau misalkan kalian punya 5 produk sekaligus yang mau di-broadcast dalam 1 kali. Ini hitungannya masih 1 kali blast, jadi nggak butuh 5 kali blast gitu. Nah, format-format ini kita sediakan karena kita tahu kalau SME itu katalognya banyak, kemudian produknya juga banyak gitu ya. Jadi harapannya dengan berbagai format ini, kita bisa ngebantu kalian untuk save budget juga. Targeting tadi aku udah go through. Nah, messaging API ini apa sih sebenarnya? Ini tuh sebenarnya adalah open API yang kita buka dalam official account. Open API ini maksudnya seperti apa? Contoh aja ya. Ada satu akun namanya Botika Hotel. Dia tuh jualannya voucher-voucher hotel di seluruh Indonesia. Ketika kita chat si official account-nya untuk mau pesan hotel dong gitu. Biasanya dia akan tanya dulu nih, hotelnya di kota apa dan mau check-in-nya tanggal berapa. Begitu kita jawab Medan gitu misalkan, dia akan kirimkan otomatis semua katalog-katalog yang ada kata-kata Medannya.
Begitu dia udah pilih, dia klik pilih hotel, kemudian dia akan ditanya lagi mau check-in-nya tanggal berapa. Nah, karena official account ini API, ini adalah produk custom yang kita buat untuk teman-teman yang mau membuka toko digital di Line. Baik itu dalam bentuk commerce bot, yang jualannya voucher hotel, yang jualannya produk fashion, atau mungkin teman-teman yang punya salon atau tempat potong. Karena sama aja, itu sifatnya adalah daftar satu menu, mau itu manicure, pedicure, atau potong rambut, kemudian nanti dia akan ditanya mau datang hari apa. Nah, di back end-nya, itu kita akan kasih tahu kalau misalkan ada catatannya sendiri, chatbotnya udah mencatat sendiri. Ternyata kalau misalkan nge-booking apa namanya hari Selasa jam 2 udah full, langsung disuggest untuk Selasa jam 3. Hal-hal kayak gitu sebenarnya yang mempermudah kita untuk punya commerce bot itu sendiri. Karena ini sifatnya barang jadi kalian sudah harus paham kalau semua yang kita display di sini harus selalu ada. Jadi bukan service yang hari ini ada, besok enggak. Atau bukan berarti produk yang minggu ini ada, minggu depan ada. Ini adalah toko digital yang kita bikin produk khusus buat SME yang mau nanti bisa langsung kontak kita, mau itu bentuknya service, toko, atau yang kayak gini jualan-jualan voucher, itu juga bisa. Sampai payment juga kita kerjasamanya sama Mitrans. Jadi kalian udah nggak perlu mikir end-to-end-nya kayak apa. Jadi chat di Line, bayar di Line, invoice-nya juga di Line. Tujuannya itu ya. Yang ini reservation yang tadi aku udah tanya. Jadi ini contohnya adalah Arfa gitu ya. Arfa itu tempat potong rambut ya, seperti yang teman-teman tahu. Ini dia akan bilang silahkan pilih menu di bawah ini. Service A, service B, service C gitu misalkan. Begitu kita ketik potong atau manicure atau pedicure, dia akan tanya lagi hari apa datangnya, jam berapa, dan kita akan langsung otomatis kirim verifikasi. Terima kasih udah booking, kita tunggu kedatangannya jam segini. Jadi di back end-nya kalian nggak perlu nulis satu-satu di buku. Kalian bisa langsung ekstrak aja jadi satu Excel. Kalau minggu depan itu yang udah booking siapa aja dan jam berapa aja. Gitu. Itu tujuan kita punya produk ini. Jadi kalau sampai sini produknya Line Official kan ada yang teman-teman mau tanya lagi nggak? Khusus yang reservation sama commerce itu oke banget kalau misalkan teman-teman udah punya bisnis yang berjalan dan lumayan membutuhkan admin work yang panjang gitu ya. Jadi daripada pegel satu-satu ngejawabin reservation yang masuk, itu bisa langsung otomatis bikin chatbot aja di Line karena sekali pembuatan itu udah langsung end-to-end-nya dapat dari mulai jadwal, dari mulai reporting sampai pembayaran juga kalau mau dibikin juga ada gitu. Masuk setelah ini sebenarnya ada pertanyaan dari Hestri. Hai Kak Wanda, boleh dijelaskan tentang Line Shop? Kita bisa display produk dan harga di sana nggak? Line Shopping ini maksudnya e-commerce bot kah atau Line Shopping? Kalau Line Shopping, e-commerce, Line Shopping itu kita udah nggak ada. Jadi Line Shopping itu sudah berubah jadi price comparison. Tapi kalau yang kamu maksud adalah commerce bot ini betul sekali bisa mendisplay produk dan harga kita semua di sini. Jadi kita langsung aja nanti sediain foto, nama produk, kemudian explanation, kemudian ada tombol pilih gitu misalkan. Kita bisa maksimum bisa kasih 9 carousel. Kalau misalkan kita klik itu langsung dia tanya pertanyaan yang berikutnya gitu. Nah, masuk ke kalau tadi pertanyaan gimana sih kalau punya official account tapi mau paid gitu misalkan. Lagi-lagi paid ini aku sarankan ketika official account-nya udah ready. Maksudnya ready gimana sih? Ready itu berarti greeting message-nya udah ada, fotonya udah jelas, adminnya udah standby misalkan, dan sudah ada kebutuhan untuk memperbesar pool followers yang ada. Apakah udah dicoba untuk yang social media dulu? Kalau misalkan udah dan mau nambah lagi, aku sarankan adalah Line Timeline. Line Timeline ini sebenarnya adalah timeline post kalian yang kalian ngepost di home itu, tapi kita promote ke semua usernya Line gitu ya. Tentunya akan ada targeting yang bisa kalian pilih, misalkan cewek, cowok, umur, lokasi gitu tentunya ada.
Tapi ini sifatnya adalah timeline post, jadi nggak nge-blast, tidak mengganggu si user. Nah, kelihatannya di mana aja? Kelihatannya di semua penggunanya Line yang kalian pilih targetingnya. Targetingnya apa aja? Yang tadi aku udah bilang, gender, umur, dan lokasi. Format iklannya kayak apa? Kayak ini. Jadi misalkan akan ada nama official account kalian, kemudian ada gambarnya, kemudian ada captionnya, dan ada action button. Action buttonnya itu bisa add official account, yang langsung bisa add official account kalian, atau shop now, kalau misalkan mau landing page-nya langsung ke e-commerce gitu. Atau bisa juga kalau misalkan kalian itu aplikasi, installnya, action buttonnya bisa langsung install now. Jadi macam-macam yang bisa kalian pilih gitu. Palingan itu sih kalau di Line. Jadi aku highly recommended-nya adalah official account menggunakan semua fitur yang ada. Karena fitur kita tuh sebenarnya banyak banget, tapi mungkin nggak banyak orang yang tahu. Kemudian yang tadi aku udah bilang, kita itu memperbesar 4 kali lipat post message yang kita kasih. Tujuannya, background-nya sebenarnya karena COVID ini. COVID ini sebenarnya membiarkan Line untuk ngebantu UMKM nggak cuman sampai 2020 aja, tapi sampai selamanya. Jadi mumpung teman-teman bisa menggunakan paketan itu langsung aja. Dan untuk menghemat broadcast-nya, again pakai yang namanya targeting fitur. Karena ketika kita punya follower udah banyak banget nih, misalkan kayak 20.000, 200.000, kita pasti akan butuh nge-blast, tapi yang targeting. Jadi misalkan targetingnya, misalkan targeting umur. Kita misalkan mau jualan voucher hotel, tadi kayaknya kurang pas ya kalau misalkan kita mau jualannya umur 19 ke bawah. Pilih aja umur-umur yang misalkan 20 ke atas atau 25 ke atas gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kalian bisa explore nanti di home-nya official account. Kayaknya tim aku juga udah meninggalkan info di chat, nanti bisa dicek aja. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, nanti teman-teman bisa DM aku. Oke, thank you banget Kak Wanda. Setuju banget nih sama Kak Wanda. Dulu saya juga pernah ikut webinar dari salah satu pengusaha apparel yang sukses untuk dia jualannya apparel untuk big size kayak gitu. Dan waktu itu sempat ditanya sih sebenarnya key point apa sih yang bisa bikin dia jadi sukses sekarang kayak gitu. Dan salah satunya adalah dia bilang insight gitu, karena karena dia sendiri menjual sesuai dengan data, jadi based on data, kemauan dari pasarnya, kayak gitu. Jadi memang insight ini memang penting banget, setuju banget sama Kak Wanda. Thank you banget Kak Wanda, menarik banget dengan konsep micro moments juga tadi yang sempat dijelasin di awal, ada I want to know, I want to go, I want to do, dan I want to buy, gitu. Dan terus juga pertumbuhan itu ada dua masa, yang satu jangka panjang dan juga jangka pendek. Untuk jangka panjangnya bisa pakai, mungkin saya sebutnya C3B mungkin ya, konten, konsisten, kreatif, dan B-nya business account itu, yang bisa dapat insight-insight di sana. Thank you banget Kak Wanda atas waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman Line for Business. Buat teman-teman yang masih mau bertanya, nanti bisa juga chat langsung atau bisa klik di link yang sudah di-share sama teman-teman Line for Business.